Halo, selamat datang Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah CDC Online Service hari ini. Bapak Ibu dan Saudaraku, sungguh merupakan suatu anugerah Tuhan yang luar biasa kalau kita masih dapat beribadah bersama walaupun secara online. Bapak Ibu dan Saudaraku, hari ini setiap minggu pertama setiap bulannya kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu boleh menyiapkan anggur, perjamuan, dan hosti. Bila tidak ada, boleh mengganti dengan sirup anggur ataupun dengan teh diganti dengan roti tawar. Bapak Ibu, mari dengan segenap hati kita akan memuji dan menyembah Tuhan kita. Juga siapkan catatan untuk mencatat firman Tuhan yang hari ini akan dibawakan secara luar biasa oleh hambanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu. Biar kami awali ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang siap untuk beribadah, mari sama-sama katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom CDC, puji Tuhan ya, kita mau bangkit bersama-sama untuk nyatakan kemuliaan-Nya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit,
kita mau bersyukur karena salib Kristus. Karena salib itu kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini. Kita mau declare bahwa hanya Tuhan satu-satunya harapan kita. Kita nyanyikan lagu ini karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya.
Bersyukur untuk kesempatan yang indah ini di mana kita diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus yang sangat baik. Bagi Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih yang membutuhkan bantuan doa maupun konseling, dapat menghubungi ke nomor telepon yang tertera pada layar Bapak Ibu. Mari sama-sama kita doa untuk kebutuhan jemaat. Mari kita berdoa. Kami mendukung doa dengan sepakat setiap kebutuhan jemaat, yaitu untuk jemaat yang saat ini sedang sakit maupun dalam masa pemulihan. Kami berdoa dengan sepakat agar bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan segala penyakit. Kami juga berdoa untuk pemulihan keluarga, supaya hubungan suami istri, orang tua dan anak mengalami rekonsiliasi dan ada Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Kami berdoa untuk jemaat yang membutuhkan pekerjaan, biar saat ini juga Tuhan Yesus menolong dengan membuka jalan, membuka peluang pekerjaan yang terbaik. Juga kami berdoa agar setiap jemaat diberikan hikmat, diberikan ide, kreativitas, dan mengalami pemulihan keuangan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mendukung doa untuk jemaat yang sedang mempersiapkan pernikahan, supaya Tuhan Yesus campur tangan, lancarkan segala acara indah pada waktunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kesehatan jemaat yang sudah sembuh dan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga jemaat yang tetap bisa menjalankan pekerjaannya di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pertolongan-Mu dan pemeliharaan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan setiap keluarga jemaat. Bapak, Ibu, dan saudaraku, saat ini mari kita sungguh-sungguh berdoa bagi bangsa dan negara kita. Bapa di surga yang baik, saat ini kami berdoa dengan sepakat, dengan segenap hati kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk Pak Jokowi beserta jajarannya, agar selalu mendapat hikmat di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seturut sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami percaya pandemi COVID ini akan cepat teratasi dan proses pembelian vaksin setiap tahapnya dapat berjalan dengan lancar dan aman dari Sabang sampai Merauke. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi di setiap sektor industri, perdagangan, serta lapangan pekerjaan. Biar Tuhan Yesus tolong semua agar semakin membaik dan bertambah kuat hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa kami, khususnya TNI dan Polri, agar mereka diberikan kesatuan hati dalam menjaga keamanan dan keharmonisan di negara kami, Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat berdoa. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang menyertai kami sepanjang minggu ini. Engkau Allah yang hadir pada ibadah kami. Tuhan, berikan kami telinga seorang murid. Biarlah firman Tuhan kami mau dengar dan biarlah menjadi sumber kekuatan bagi hidup kami. Urapi hamba-Mu, biarlah jemaat juga siap mendengarkan firman Tuhan. Karena kami percaya ini adalah isi hati-Mu. Kami bersyukur tutup bungkus kami semua yang hadir di ruangan Zoom ini dengan kuasa darah Yesus. Berbicaralah kepada kami, Engkau Allah kami yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Suara saya jelas? Jelas, Bu. Oke, iya. Oke, pagi hari ini kita akan renungan firman Tuhan yang saya bagikan, temanya adalah biji sesawi. Rasanya kalau kita udah dengar biji sesawi, tapi kalau nggak dikupas, mesti nyambung ya. Apa itu biji sesawi? Oke, kita mulai aja ya. Apa itu biji sesawi? Jadi biji sesawi ini sangat kecil. Kalau kita lihat, diameternya sekitar 1,5 milimeter. Kalau bahasa Inggrisnya disebut black mustard. Jadi ini sebetulnya kalau dilihat biji, padahal bukan tanaman biji-bijian, unik. Dia adalah golongan sayur-sayuran sebetulnya. Kalau kita lihat bahasa asli, bahasa Latinnya dari sesawi ini. Jadi biji sesawi memang paling kecil daripada segala jenis biji atau benih dari sayuran yang ada di bumi, tetapi setelah tumbuh bisa menjadi pohon yang setinggi 3 meter atau 9 kaki. 3 meter tuh lumayan, lebih tinggi dari badan kita ya. 2 kali lipat kalau kita tingginya 1,5 meter. Jadi lumayan tinggi. Ya, next slide. Jadi kita lihat di sini ternyata pohon sesawi tumbuh dan menjadi lebih besar dari segala sayuran yang lain. Tadi saya katakan ini tipe sayur-sayuran. Kalau gampangnya dia golongan kubis sebetulnya. Tapi nggak kayak kubis, aneh ya. Tetapi memang ini sayuran dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Saya tadinya berpikir kayak pohon beringin. Tapi ternyata tetap golongan sayuran kubis-kubisan. Menurut sumber rabbinik itu adalah rabi dari bangsa Yahudi, orang Israel, tidak menanam, kebiasaan mereka tidak menanam sesawi di taman-taman karena saking besarnya pohonnya, tapi di ladang pertanian lah, jadi tanah yang luas karena pohonnya besar. Next slide. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan biji sesawi itu di Alkitab bahas apa sih sebetulnya? Ada 2 hal yang akan saya jelaskan di sini. Biji sesawi ini terkait dengan kerajaan Allah, perumpamaan tentang kerajaan Allah, dan 2 tentang besaran iman. Makanya supaya kita nggak salah, biji sesawi disebutkan di Alkitab, tapi kita harus tahu maknanya seperti Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Kita akan bahas satu-satu. Ya, slide berikutnya. Nah, kita bahas pertama biji sesawi adalah kerajaan Allah. Ayatnya dari Matius 13 ayat 31 dan 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jelas di sini firman Tuhanlah yang mengatakan bahwa ini adalah benih yang terkecil dari segala benih yang ada, dan menjadi pohon segitu besarnya. Jadi kalau dibilang pohon sawi, kita lihat sawi itu bukan seperti pohon karena nempel di tanah ya. Tapi ini seperti pohon. Maka tadi saya sangka waktu saya cari gambarnya di Google lebih mirip pohon beringin. Padahal ini adalah golongan sayur-sayuran. Dan itulah firman Tuhan. Slide berikutnya.
Dalam perumpamaan Yesus membandingkan kerajaan Allah atau kerajaan surga dengan biji sesawi, bukan mengaitkan ukuran benih dengan ukuran kerajaan Allah. Jadi karena kecil, jangan dipikir kerajaan Allah juga kecil kali ya, enggak gitu. Tetapi itu menggambarkan kekuatan besar yang berkembang dari firman Injil kerajaan yang punya kuasa. Jadi yang segitu kecil aja bisa jadi besar. Jadi ini adalah ilustrasi bukan kecil atau besarnya, tetapi perubahannya, transformasinya yang terjadi dari sekecil biji sesawi menjadi besar sampai segede pohon sesawi yang bisa burung-burung datang bernaung di cabang-cabangnya. Ini adalah bisa terjadi karena suatu kekuatan atau demonstrasi kuasa Allah. Dalam dosis kecil, firman Injil Kerajaan dapat tumbuh berlipat ganda dalam ukurannya hingga berdampak membawa jiwa-jiwa datang masuk kerajaan Allah, memperoleh keselamatan dan mendapatkan perlindungan Allah. Jadi luar biasanya firman atau Injil Kerajaan ini adalah dari firman Tuhan. Kita akan menggiring orang masuk dalam rencana Allah, menerima keselamatan dan mendapat perlindungan Tuhan. Ilustrasi kerajaan Allah ini ada kekuatan kuasa Allah, ada pertumbuhan jiwa-jiwa, menciptakan lingkungan yang penuh kasih Kristus dalam komunitas tubuh Kristus. Jadi orang-orang datang berduyun-duyun bertobat. Inilah kenapa dipakai biji sesawi dalam ilustrasi kerajaan Allah. Berikutnya, next slide. Howard Marshall, seorang penulis buku, menulis bahwa perumpamaan ini menggambarkan pertumbuhan kerajaan Allah dari awal yang kecil sampai menjadi ukuran sedunia. Kita ingat Tuhan Yesus hanya mencari 12 murid, itu pun gagal satu. Dari 11 murid sampai hari ini kekristenan masih berkembang. Kekristenan menyebar luas ke seluruh dunia. Orang yang menaburkan benih itu adalah melambangkan Yesus Kristus. Dan benih itu adalah kerajaan Allah. Dan kita semua umat Allah berada di dalam kerajaan Allah. Kita adalah hasil dari pertobatan yang kita terima. Jadi di perjanjian lama bahkan kerajaan Allah sudah dinubuatkan melalui mimpi Raja Nebukadnezar yang ditafsirkan oleh Daniel. Kita lihat di perjanjian lama. Slide berikutnya. Daniel 4 ayat 10 sampai 12. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, demikian di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung. Dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Nah, inilah pohon yang dimimpikan oleh Nebukadnezar di zaman Daniel. Dan Daniel menafsirkannya kepada raja tentang mimpi ini. Dan ini adalah pohon sesawi yang ada di perjanjian baru. Jadi suatu hari kerajaan Allah akan tumbuh seperti pohon yang kuat, besar, dan banyak orang di dalamnya yang mengenal Allah. Berikutnya. Matius 24 ayat 14, kita lihat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kita hidup di penghujung zaman Bapak Ibu, bahwa Tuhan mengatakan Injil kerajaan disebarluaskan. Rasanya semua negara di bumi ada orang yang mengikuti Yesus. Makin kemari begitu banyak orang bertobat. Orang yang tadinya tidak mengenal Yesus mulai mencari siapakah Yesus. Nah, oleh karena itu kita lihat pemberitaan Injil terjadi dan orang tanpa dipaksa bisa mengenal Yesus. Kalau kita pernah dengerin My Testimony, berapa banyak orang mengenal Yesus, mungkin juga tidak kita ceritakan siapa Yesus, tapi punya pengalaman pribadi berjumpa dengan Yesus. Jadi inilah amanat agung Tuhan Yesus yang kita harus lakukan, yaitu kita sudah tuangkan di dalam visi dan misi CDC gereja kita, bahwa kita harus punya tugas menyampaikan
Injil kerajaan kepada setiap orang yang bertanya. Kita harus bisa membimbing, kita harus bisa menjawab, kita harus bisa menjawab kebutuhan teman-teman, jiwa-jiwa di sekeliling kita. Slide berikutnya. Nah, ilustrasi yang kedua. Tadi yang pertama adalah biji sesawi sebagai kerajaan Allah. Kedua adalah biji sesawi adalah besaran iman. Jadi dipakai untuk ukuran besaran iman. Ada di Lukas 17 ayat 5 dan 6. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Lihat ilustrasi yang dipakai oleh Tuhan. Iman sebesar biji sesawi saja. Jadi Tuhan nggak minta iman yang besar-besar, Bapak Ibu. Cukup iman sebesar biji sesawi saja. Kalau dipegang pakai tangan tuh ukurannya ada di gambarnya. Cukup kecil. Jadi masalahnya bukan besar dan kecilnya iman. Makanya murid-murid Tuhan Yesus sebetulnya minta, tambahkan iman kami. Artinya mereka merasa imannya kurang. Karena imannya kurang, minta ditambah. Nah, hari ini kita belajar, iman kita kurang atau ada masalah apa dengan iman kita? Slide berikutnya. Satu lagi di ayat Matius 17, ayat 19 dan 20. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Perhatikan, sekali lagi disebutkan oleh Yesus pada saat murid-muridnya berusaha mengusir setan dan setannya nggak pergi-pergi. Artinya setannya nggak takut sama murid-murid Yesus. Setannya malah menertawakan dan melecehkan. Siapa kamu? Nah, jadi pertanyaannya kalau setan nggak takut sama kita, lalu siapakah kita? Makanya mereka bertanya kepada Yesus di tempat sepi biar nggak ketahuan malu. Tapi Tuhan Yesus kembali menjawab dengan sederhana. Karena kamu kurang percaya. Tuhan nggak mengatakan imannya digedein dong. Enggak. Cukup imannya sebesar biji sesawi saja. Kalau tadi ilustrasi yang dipakai adalah pohon ara dipindahin ke laut. Sama ini sekarang cuma beda yang dilihat. Gunung yang dipindahin. Kita lihat slide berikutnya. Next slide ya. Jadi kita mau tahu dulu apa itu iman. Ternyata iman itu kata iman 558 kali disebutkan dalam perjanjian baru. Banyak banget ya. Kalau dihitung satu tahun 365 hari, setiap hari ngomong iman lebih, setahun lebih. Meskipun nggak sampai 2 tahun ya. Tetapi begitu banyak kata iman. Iman diperlukan untuk apa? Kita kenapa harus punya iman? Diperlukan untuk menerima anugerah keselamatan, itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk menghadapi segala badai kehidupan sehingga dapat mengatasinya. Karena kita masih hidup di dunia. Untuk hidup di dunia perlu iman. Tidak mudah melewati masa kehidupan kita sampai garis finish. Seringkali kita merasa iman kita kecil. Nah, jujur kita sering rasa ciut ya. Iman kita kecil ketika diperhadapkan dengan persoalan yang besar. Saya mau kasih tahu, kalau tadi 2 kali Tuhan Yesus mengatakan, iman itu cukup sebesar biji sesawi saja. Gak ada biji yang lebih kecil daripada biji sesawi. Jadi iman kita sekecil apa? Itu udah yang paling kecil biji sesawi. Masih lebih kecil lagi. Bukan itu masalahnya. Jadi Yesus memberi kita pelajaran penting bahwa iman bukan masalah kuantitas besar atau kecil. Sekali lagi, jangan bicara besar atau kecilnya iman. Tapi hal ini kita bahas. Roma 12 ayat 3.
Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Cermati ayat ini dengan lebih teliti. Saya pun belajar waktu mempersiapkan ini. Iman itu adalah kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita masing-masing. Jadi bukan berarti Tuhan pilih kasih, imannya si A besarnya segede kelereng, imannya si B besarnya segede kacang hijau. Bukan begitu Bapak Ibu. Iman itu sudah sesuai dengan porsinya. Jadi nggak ada bilang iman kita kurang, iman kita lebih besar, lebih kecil. Bukan itu yang dipermasalahkan. Iman takarannya udah pas, diberikan oleh Tuhan yang mengasihi kita. Dan itu semua tinggal kita memaksimalkan atau mengoptimalkan penggunaan iman kita. Jadi ada konslet di mana kalau kita menjadi orang yang kurang beriman, perasaan kita. Nah, ternyata Tuhan mendidik kita. Perhatikan yang saya garis bawahi. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Ini kata kuncinya. Kebanyakan dari kita merasa diri tahu atau merasa diri pintar untuk menyelesaikan masalah hidup kita dengan cara yang kita anggap baik dan yang kita anggap benar pastinya. Nah, padahal tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya jangan complicated Bapak Ibu kalau mikir. Tuhan ingin kita jadi orang yang sederhana. Sehingga kita akan menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah. Jadi kita harus nyocokin ukuran iman yang sudah dikasih sama Tuhan. Jadi jangan dibesarin, jangan dikecilin, jangan dikurangin, jangan ditambahin. Cukup ukuran iman itu sekitar sebesar biji sesawi dan kita gunakan sebaik-baiknya. Slide berikutnya. Ini ayat-ayat yang menghendaki kita hidup oleh iman. Kalau kita merasa diri kita orang benar, harus hidup dari iman kepada iman. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Ayat inilah yang tadi saya katakan, iman digunakan nomor 1 untuk menerima anugerah keselamatan. Tanpa iman, kita tidak akan pernah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Karena nggak cocok sama logika kita. Masa kita menyembah manusia? Makanya kita disebut orang kafir oleh sekelompok orang. Karena kita dianggap menyembah manusia. Hanya iman kitalah yang mampu mengatakan bahwa Yesus adalah Allah dan juru selamat kita. Jangan pernah memaksakan hal ini kepada orang lain, Bapak Ibu. Karena hanya iman yang bisa membuat kita percaya Yesus adalah juru selamat. Lalu berikutnya, tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Sesimpel ini ayat ini mengingatkan bahwa kita harus bertolak dari iman kepada iman. Bahkan sekalipun kita makan, kita harus melakukannya dengan iman. Karena apa? Makanan yang kita makan pastinya mendatangkan kebaikan untuk kita. Tidak mungkin kita pesan di suatu atau kita pesan GrabFood atau dari mana restoran. Terus kita cek ke dapurnya dan mengatakan apakah kecampur sianida enggak capcay yang saya pesan. Kan nggak mungkin begitu. Makanya ada orang yang keracunan sianida. Karena nggak ngecek. Kalau ngecek semua, mungkin semua dapur, tempat rumah makan, ataupun coffee shop, atau apapun, semua kepanikan dengan sederetan orang yang bertanya dan mengecek dapur mereka. Kita percaya saja ya. Nah, oleh karena itu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, lakukan segala sesuatu dengan iman. Jangan lupa makanya doa dulu sebelum makan. Minta dikuduskan di dalam nama Yesus. Jangan lupa berdoa. Jadi nggak sakit perut jadinya tentunya kan ya. Berikutnya, Bapa memberi kita iman sebagai kasih karunia-Nya, sesuai dengan ukuran kita masing-masing. Jadi sekali lagi, ukurannya pasti pas. Tuhan tidak pernah salah memberikan kita iman, sesuai dengan kapasitas kita.
tidak lebih, tidak kurang. Jadi iman itu sama seperti Roh Kudus, harus penuh. Saya mau kasih tahu, Roh Kudus juga diberikan Tuhan sejak 2000 tahun yang lalu pada hari Pentakosta. Dan Tuhan meminta kita untuk terus menjaga kita senantiasa penuh dengan Roh Kudus, sama dengan iman. Karena jumlahnya udah pas, besarnya iman pas, sebesar biji sesawi, kita harus memenuhinya. Jangan imannya ada space atau ruangan yang kosong. Nah, kegagalan kita, kenapa kita tidak bisa berkata-kata iman atau mendapatkan iman yang kita harapkan tadi, karena kita memberikan ruang kosong di dalam iman yang Tuhan udah kasih. Tuhan kasih kita iman yang penuh, tadi saya katakan, nggak kurang, nggak lebih, ukurannya pas. Cuman kita tidak menjaga iman itu penuh. Kalau kayak saya kasih gambar di sini adalah WiFi ya. Bapak Ibu, kalau kita mau akses WiFi, kan nanti garisnya itu naik turun ya, sampai penuh. Begitu penuh, kita bisa akses dengan baik. Seluruh jaringan koneksi akan lancar. Tetapi kalau anggap aja itu udah berapa baris? 4 baris. Anggap aja barisnya cuma 2. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu yang suka pakai internet. Kalau garisnya 2, nanti putus-putus nggak jaringannya? Putus-putus, karena nggak full. Jadi itulah iman. Iman kita nggak berubah ukurannya. WiFi kita juga nggak berubah, garisnya jadi 10 atau garisnya jadi 8. Ya akses WiFi ya gambarnya seperti logo itu. Jadi 1, 2, ada 4. Mulai dari titik sama 3 garis misalnya. Nah, kalau kita full, otomatis koneknya bagus. Kalau kita nggak full, cuma 2 garis, koneksinya nggak full, artinya putus-putus. Dan kadang-kadang kita lagi asik ngomong, tiba-tiba hilang jaringannya. Makanya sering ditanyain selama kita semua lewat Zoom. Loh, si A kemana ya? Kok tiba-tiba hilang? Nah, itu karena koneksinya terputus. Itulah iman kita yang paling pas. Jangan pernah kasih ruang kosong. Nah, biasanya ruang kosong itu diisi oleh apa saja. Ini saya kasih tahu, kosong di iman yang kita isi dengan hal-hal lain, yaitu ragu-ragu, bimbang, kurang percaya, khawatir, putus asa, logika. Logika kita bilang, mana mungkin, dan sebagainya. Inilah ruang kosong di iman yang kita jejelin hal-hal ini. Saya mau kasih tahu, kalau kita beriman, jangan berikan ruang kosong untuk hal ini. Koneksinya harus full, maka kita bisa melakukan perkara yang mustahil. Saya di sini maksudnya tidak suruh Bapak Ibu membuang gunung ke laut ya, nanti berantakan dunia ini. Tidak itu maksudnya. Dan saya percaya Yesus juga tidak menyuruh buang pohon ara ke tengah laut. Heboh nanti. Slide berikutnya. Penghalang doa terbesar kita adalah kecenderungan kita untuk berfokus kepada apa yang tampak secara fisik atau mata jasmani. Saat kita berdoa menyembah Tuhan, kita berdoa untuk siapa saja, untuk apa saja. Kita selalu, selain iman kita, jangan lupa, mata fisik kita juga turut bekerja. Logika kita juga turut bekerja. Inilah penghalang terbesar yang mengisi bagian-bagian iman yang harusnya penuh. Jadi ada space untuk hal-hal yang tadi saya sebutkan. Jadi penghalang doa lainnya adalah saat kita mengandalkan imajinasi kita dan meminta Tuhan untuk membereskan semua masalah yang kita alami dengan cara yang kita inginkan. Jadi kita merasa lebih tahu dari Tuhan. Jangan pernah lakukan hal seperti ini, kita akan gagal dalam praktek iman kita. Yesus menegur kita semua untuk sadar bahwa kesalahan kita yaitu logika kita melalui perumpamaan tentang pohon ara dan gunung yang Yesus sampaikan. Perumpamaan iman cukup sebesar biji sesawi, tapi full. Ingat itu, jangan garisnya turun jadi 2 garis, full. Slide berikutnya. Lihat Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena di bumi itu berdasarkan apa yang kita lihat, berdasarkan berita yang kita dengar, nggak ada habisnya kita akan stres.
Tetapi saya katakan, pikirkanlah Tuhan punya perkara-perkara besar yang Tuhan siapkan untuk kita. Janjinya ya dan amin. Makanya bawa semua yang membuat kita khawatir, serahkan di kaki Yesus. Dan kita tinggal memikirkan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Next slide. Contoh yang paling gampang. Di Alkitab kita sudah ada contohnya Barnabas, pemenang jiwa. Barnabas manusia biasa, Bapak Ibu, sama dengan kita. Kita lihat di Kisah Para Rasul 11 ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik. Nah, Barnabas orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Lihat, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi kalau kita penuh dengan Roh Kudus dan iman, jadi dua-duanya harus penuh. Jangan separoh, jangan sepertiga, bahkan jangan 99,9%, tapi kata penuh itu adalah kuncinya. Penuh Roh Kudus dan iman. Maka kita akan membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu kita tidak ragu, tidak galau, tidak khawatir, dan sebagainya. Berikutnya. Kita harus punya iman yang aktif. Karena kita kan tadi dipimpin dari iman kepada iman. Iman yang aktif itu jangan lupa, iman plus perbuatan. Itu adalah iman yang aktif. Jangan iman yang hanya menunggu pasif. Menunggu itu adalah satu hal yang membosankan kalau kita tidak aktif. Jadi kita harus isi waktu kita dengan aktif. Kita lihat, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jangan pernah ragu Bapak Ibu. Katakan firman Tuhan. Confess firman Tuhan. Ucapkan dengan iman. Jangan mencari Tuhan hanya di masa sulit. Jangan mencari Tuhan hanya pada saat terpuruk. Hubungan intim dengan Tuhan setiap hari hidup kita membuat kita, iman kita selalu penuh. Berikutnya. Kita harus praktekkan iman sebesar biji sesawi. Sekali lagi, saya tidak ajak Bapak Ibu untuk mempraktekkan iman segede biji jagung. Nggak perlu, cukup biji sesawi. Yesus memberitahu kita untuk praktek iman yang mampu mewujudkan kuasa Allah secara nyata sehingga tak ada gunung yang mampu menghalangi langkah kita. Gunung di sini bisa jadi gunung masalah kita. Jangan pernah karena masalah yang begitu besar seperti gunung membuat kita udah ciut duluan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Semua tubuh Kristus mampu melakukan demonstrasi kuasa Allah. Jangan berkata bahwa saya kan bukan pendeta, saya kan bukan Kersa leader. Siapapun kita adalah tubuh Kristus, anak-anak Tuhan. Kita bisa mendoakan orang sakit, kita bisa mengusir setan, kita bisa mengkonseling orang karena pimpinan Roh Kudus. Sekarang ini kita hidup di zaman di mana gereja benar-benar kekurangan kuasa. Saya lihat gereja bisa khotbah kemana-mana, bisa cerita ini itu. Jemaatnya suruh berdoa nanti kayak murid-murid Yesus. Bahwa mereka mengusir setan, setannya nggak kabur. Malah menertawakan. Ini pertanyaan untuk kita. Apakah iman kita penuh sehingga setan nggak takut sama kita? Berikutnya, slide berikutnya. Yesus telah menganugerahkan kepada kita iman sekecil biji sesawi yang bisa menghasilkan kuasa yang dahsyat jika dibarengi dengan kepercayaan penuh pada kuasa Tuhan. Jadi kuncinya adalah penuh iman kita. Namun kita justru hidup di dalam kegagalan yang menyedihkan dan menyesakkan karena di masa sukar. Seringkali masa sukar yang kita dengar dan kita lihat membuat kita ciut atau ragu terhadap janji Tuhan. Kita harus berdoa sepakat di tengah angkatan ini agar Allah memulihkan lagi iman dan kasih mula-mula yang dapat menunjukkan demonstrasi kuasa Allah yang besar. Puji Tuhan, saya selalu mengajak gereja kami CDC untuk ayo kita punya kelompok doa Hafruta. Tujuannya apa? Untuk praktek iman. Untuk sama-sama berperang, sama-sama demonstrasi kuasa Allah, sama-sama melayani jiwa-jiwa bersama-sama berdua, bertiga. Begitu banyak orang di luar sana yang membutuhkan doa kita. Dan doa ini pasti ada mujizatnya. Kalau doanya nggak ada mujizatnya, berarti itu menjadi satu pertanyaan. Jangan-jangan kita terjebak rutinitas. Tuhan tidak pernah lupa terhadap janjinya. Saya mau kesaksian sedikit tentang anak saya Kevin.
Dia adalah dari dulu punya kebiasaan tidak pernah bosan mengajak jiwa-jiwa untuk ikut Tuhan dan ikut kelompok selnya. Nah, ternyata dia pernah waktu awal pernikahan bilang gini sama saya, ini kebutuhan pribadi. Kita semua punya kebutuhan pribadi. Tetapi pada saat kita melayani Tuhan dan ikut Tuhan sungguh-sungguh, tidak ada yang mustahil untuk Tuhan menjawab kebutuhan pribadi kita. Dia bilang gini, "Mah, aku kan bukan karyawan. Aku itu wirausaha. Dan perusahaanku nggak perusahaan biasa-biasa aja. Kan dia cuman editor video ya. Nah, gimana aku bisa kredit rumah ya?" Saya katakan, apapun yang kamu butuhkan, bawa dalam doa. Apapun di masa sulit pandemi udah berjalan hampir 1,5 tahun ini, nggak ada yang tidak mungkin. Waktu itu dia bisa tanya, kamu punya tabungan berapa untuk DP kalau misalnya bank meng-ACC? Dia bilang, nggak cukup mah, kan kredit itu harus 20% dari harga rumah. Harga rumah sekarang nggak ada yang di bawah 1 M kalau ikut seleranya Kevin, dia bilang. Nggak ada yang di bawah 1 M. Saya katakan, kalau kamu cinta Tuhan, kalau kamu punya hubungan intim dengan Tuhan, kalau kamu menjaga jam doa kamu bersama istri, nggak ada yang mustahil di masa pandemi Tuhan bisa berikan berkat untuk kamu. Apa sih yang Tuhan tidak beri? Akhirnya dia melakukannya dari sejak tahun lalu. Waktu mereka berdoa sepakat dan saya dukung doa. Saya terkejut waktu bulan lalu dia katakan, "Ma, aku udah dapat rumah dan lagi berusaha untuk bank mau meng-ACC kredit KPR-nya." Saya bilang, "Yakin kamu lolos?" Ya kan kata Mama harus berdoa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya baru 2 minggu lalu jawaban doanya terjawab. Tapi dia tidak pernah lepas meninggalkan pelayanannya ya. Dia udah beli rumah, ternyata dia jadi penghuni Depok Bapak Ibu. Ternyata anak saya menjadi penghuni Depok. Dia berhasil beli rumah di Villa Berlian Curug katanya, daerah Beji Depok. Dan uang DP-nya terkumpul dan banknya sudah dapat kredit KPR dan bulan September ini rumahnya sudah mulai dicicil dan dalam waktu 3 bulan ke depan selesai dibangun. Saya berpikir itu anugerah banget. Saya percaya kita semua di masa sulit rasanya buntu ya kalau berpikir. Tetapi saya percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Layani Tuhan, dekat dengan Tuhan, Tuhan memelihara hidup kita. Berikutnya, kita lihat contoh ini, Markus 9 ayat 14-29. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Saya tidak baca ayat ini, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Kisah tentang Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Anak yang bisu ini adalah menderita sakit ayan, disebutkan di ayat ini, di perikop ini. Sampai hari ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan sakit ayan di dunia modern seperti sekarang. Dari sejak zaman Yesus, ada obat anti kejang tetapi tidak menyembuhkan. Hanya menekan kejangnya tidak terjadi dan obat harus diminum sampai 2 tahun bebas kejang. Kalau belum bebas kejang 2 tahun, obat tetap diminum seumur hidup supaya tidak kejang. Karena apa? Karena kalau kejang, oksigennya menurun dan sel otaknya rusak dan dia menyebabkan akan menjadi cacat. Inilah penyakit yang paling berbahaya karena kalau sel otak cacat nggak ada obatnya. Ayah anak ini bukan orang yang sudah percaya Yesus sebelumnya. Tapi dia sudah kepepet melihat anaknya seperti itu. Akhirnya dia datang kepada Yesus karena membutuhkan kesembuhan. Dan Yesus dengan sederhana memberi contoh mengusir setan dengan mudah. Dan anak ini sembuh. Nggak pakai ngeden-ngeden Bapak Ibu kalau ngusir setan. Tinggal disuruh pergi, setannya pergi. Berikut slide berikutnya. Sederhana persyaratan yang diperlukan untuk pelayanan jiwa-jiwa. Syarat utama adalah iman yang penuh. Iman yang penuh diperoleh dengan cara disiplin mesbah doa atau Coram Deo dan Lectio Divina. Jadi artinya punya jam doa, punya pertemuan pribadi dengan Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Roh Kudus dan iman kita terus penuh, jangan dikurangi kadarnya. Terus penuh setiap hari, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari 1 tahun. Kita akan melakukan mujizat-mujizat. Berikutnya. Iman sebiji sesawi yang memindahkan gunung sampai tamat, jadi tuntas. Ini ayat penutup yang saya kagum baca ini berkali-kali.
Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Wow, keren banget ya. Mereka semua disembuhkan. Kisah Para Rasul 5 ayat 16. Saya sampai baca berkali-kali. Begitu banyak orang berduyun-duyun datang kepada murid Yesus dan mereka semua disembuhkan. Ini adalah zaman di mana kita perlu bekerja, Bapak Ibu. Doakan teman, sahabat, kenalan, saudara yang sakit, yang punya masalah, dan lihat mujizat Allah bekerja. Inilah biji sesawi yang kita mau belajar hari ini. Slide terakhir ringkasan saya hari ini, ingat, biji sesawi adalah perumpamaan tentang kerajaan Allah dan besaran iman. Jadi Bapak Ibu, mari kita pelihara iman kita yang sebesar biji sesawi untuk senantiasa penuh. Jangan dikurangi. Dan kita percaya mujizat Allah menyertai langkah hidup kita. Dan ini akan membawa orang-orang datang kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan siapkan hari ini, kita akan perjamuan kudus. Saya percaya bahwa Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, menyelamatkan kita, dan kita menerimanya dengan iman. Jangan pernah ragu, Bapak Ibu, kita semua memiliki iman yang gak besar-besar amat, tetapi luar biasa. Mari kita berdoa sambil menyiapkan roti dan anggur. Bapak Ibu sudah menyiapkan karena sudah dikasih tahu sebelumnya. Kita berdoa lebih dulu untuk menyiapkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Kami mau belajar taat Tuhan. Kami mau mempraktekkan iman kami. Kami tidak mau hanya sebagai pendengar. Kami mau melakukan firman Tuhan. Dan bersama-sama iman yang kami miliki, kuasa Allah dinyatakan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang tidak hanya memberikan kami keselamatan, tetapi memberikan kami kemampuan untuk menjadi saksi, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Saat ini kami mau berdoa juga untuk persiapkan hati kami untuk melakukan perjamuan kudus. Biarlah ujilah hati kami, Tuhan. Biarlah hati kami dikuduskan, dimurnikan, sehingga kami terus fokus kepada salib Yesus. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita pegang roti dan anggur di tangan kita. Sambil saya berikan waktu beberapa saat untuk menguji hati kita masing-masing. Silakan berdoa bahwa apakah kita sampai hari ini masih menyimpan luka. Kita buang segala agenda yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita mengampuni orang yang mungkin berlaku kurang baik terhadap kita. Tetapi saya belajar mengasihi, mengampuni, memberkati, sama seperti Yesus mengampuni dan memberkati kita. Silakan, saya berikan waktu beberapa saat. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, siapkan hati kami percaya, penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan biarlah roti dan anggur di tangan kami ini, kuduskan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya, dengan melakukan perjamuan kudus ini, kami selalu mengingat kasih-Mu. Kami selalu mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau menganugerahkan kami keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Bapak Ibu, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yang yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan
akan aku. Kita percaya bahwa roti di tangan kanan kita adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan supaya kita semua anak-anak Tuhan dipersatukan kembali dengan Bapa kita, dengan Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan iman percaya kita dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita percaya anggur di tangan kanan kita adalah darah Yesus yang tercurah untuk menebus dosa kita. Dan ini sudah dimeteraikan untuk mengangkat segala sakit penyakit kita. Dan Tuhan menerima kita sebagai anaknya. Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik. Engkau Allah sumber kekuatan kami. Engkau adalah sumber penyelamat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Dan biarlah hidup kami senantiasa dalam kendali-Mu. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini yang selalu mengingatkan kasih Allah yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, terima kasih telah mengikuti ibadah CDC online via Zoom. Kami juga berterima kasih untuk setiap volunteer yang telah melayani. Pastinya kita akan diberkati secara luar biasa oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saat yang terindah kita akan memberikan persembahan. Persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar Bapak Ibu. Saya akan bacakan ayat dari 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Dan sekarang adalah kesempatan yang terindah untuk kami memberikan yang terbaik untuk-Mu. Kami berdoa agar persembahan kami berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memberi. Sama-sama katakan amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Minggu depan tanggal 12 September, ibadah CDC online via Zoom jam 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Ashley dari ICC Bandung. Mulai hari ini, Sunday School sudah menerapkan kurikulum baru,
yaitu kurikulum Orange yang keren dan bagus banget. Mari Bapak Ibu yang putra-putrinya usia balita dan usia SD, silakan join setiap minggu via Zoom jam 8.45 pagi. Bapak Ibu dan saudaraku, kita percaya gereja adalah sebuah keluarga. Karena itu, bagi Bapak Ibu dan saudaraku yang baru pertama kali bergabung bersama kami mengundang Bapak Ibu dan saudaraku untuk bergabung di dalam Carecel. Carecel adalah kelompok yang saling memperdulikan. Bapak Ibu dapat bergabung di dalam Carecel sesuai dengan waktu, sesuai dengan usia dan kebutuhan Bapak Ibu, dengan cara menghubungi nomor yang tertera pada layar Bapak Ibu. Kami ingin lebih lagi untuk dapat mengenal Bapak Ibu dan saudaraku. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat datang di CDC. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you again next week. God bless you all. Ya, Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan kekuatan, memberikan harapan, karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Saat ini hamba-Mu berdoa, curahkanlah berkat dari Allah Bapa, Raja di atas segala raja, dengan kasih Kristus yang menyertai sepanjang hidup kami, disertai dengan pertolongan Roh Kudus, menyertai kami semua mulai saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua terima di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin.